warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Saputra dari tingkat 1B dengan NIM 19012. Saya di sini sebagai mahasiswa Akademi Fisioterapi Rumah Sakit Ustira angkatan yang ke-18. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana terjadi sebuah simulasi tabrakan dan proses terjadinya bantuan hidup dasar manusia. Mari kita simak videonya. Aduh, sore-sore panas, masih panas lagi. Banget. Pacar gue nggak balas-balas dari kemarin, gue tungguin. Aduh, gimana ya? Baru aja kemarin beli handphone, udah hilang lagi. Pasti dia sekarang kepikiran. Aku gimana ya? Baik, pertama ketika kita melihat sebuah korban, yang pertama kita harus lakukan yaitu dengan 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. 3A itu meliputi yang pertama yang harus dilakukan adalah APD. APD itu sebuah alat perlindungan diri. Ini adalah sebuah handscoon, misalnya untuk alat perlindungan diri, dan sebuah masker tentunya. Pertama itu aman diri, yaitu menggunakan handscoon dan masker. Untuk aman pasiennya itu lakukan upaya supaya tidak menambah cedera pada si pasien yang terjadi sebuah korban ini. Lalu aman untuk lingkungan, yaitu lakukan di tempat yang aman, maksudnya tidak ada lingkungan yang dapat mengakibatkan cedera tambahan untuk si pasien. Setelah terjadi proses danger, yang harus kita lakukan yaitu dengan respon. Respon itu biasanya dengan melakukan pemanggilan terhadap si pasien, lalu menepuk-nepuk bahunya, yaitu seperti ini. Mas, buka matanya, Mas. Lalu tingkat kesadarannya itu bisa dibagi menjadi 4. Ada yang pertama alert, kedua ada voice, yang ketiga ada pain atau nyeri, lalu yang keempat itu unresponsive, di mana yang pertama itu alert itu ketika dia dipanggil mas sambil tepuk bahunya, dia buka mata lalu bangun, nah itu masuk ke bagian alert. Sedangkan ketika saya panggil mas lalu dia bangun, dan itu masuk ke bagian voice karena dia masuk ke rangsangan suara karena dia bisa berbicara gitu. Lalu masuk ke bagian pain, di mana pain itu ketika dia dilakukan rangsangan sebuah nyeri, biasanya itu dilakukan pada sebuah kuku ditekan. Itu ketika dia merasa ditekan itu sakit, dia langsung bangun, nah itu masuk ke bagian pain. Lalu ketika kita lakukan tepuk bahu sambil memanggilnya, ketika dia tidak ada respon, itu dinamakan unresponsive. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke bagian dimana call for help.
call for help itu meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar, baik itu di keramaian. Kalau misalkan itu di keramaian, panggil masyarakat untuk supaya bisa membantu menolong korban. Sedangkan ketika posisinya itu tidak ada siapa-siapa, sebaiknya kita harus menelpon nomor darurat. Biasanya nomor darurat itu 112 atau nomor ambulans 118 atau 119. Jadi dengan cara menelepon salah satu nomor tersebut dengan suara di loudspeaker, dan ketika sudah menelepon, biarkan handphonenya seperti itu sampai bantuan datang. Bagusnya kita pengecekan nadi korban ini, yaitu dengan cara biasanya pengecekan nadi dan pernapasan itu secara bersamaan. Kalau misalkan nadi biasa di arteri radialis atau arteri karotis di bagian leher biasanya. Jika itu ada denyut nadi, itu berarti masuk kategori dia masih disadarkan. Lalu ketika pernapasan itu tidak ada ataupun denyut jantung tidak ada, bisa melakukan sebuah kompresi, istilahnya itu RJP, dengan cara meluruskan tubuh si korban. Lalu menentukan titik kompresi, yaitu sekitar setengah dari sternum bagian bawah, yaitu sternum itu bagian tulang dada, dan itu bagian setengah. Biasanya di sini ditekankan di bagian sini. Lalu sisi tangan itu atau lock pincernya itu seperti ini, disilangkan, lalu seperti ini. Lalu dengan cara ditekankan ke bagian dada si korban, yaitu dengan posisi seperti ini, di mana tangannya itu harus lurus, dan yang digerakkannya itu bagian bahu atas ini. Jadi bukan sampai si tangannya menekuk, tapi lurus dalam kekuatannya itu pada bagian bahu, dan ditekan sampai maksimal 5 cm kedalamannya, maksimal 5 cm, jangan sampai lebih dari 5 cm. Lalu untuk penekanan itu biasanya selama 100 kali per menit kecepatannya itu, dan lama genjotannya itu biasanya 30:2. Jadi 30 kali genjotan, setelah itu dilakukan dengan napas buatan sebanyak 2 kali. Jika pasien tidak sadarkan diri, itu dilakukan sebanyak 5 kali. Napas buatan itu biasanya sebelum melakukan napas buatan, jika pasien tidak ada respon, berarti lakukan identifikasi dengan cara look, listen, dan feel. Dimana look itu lihat kondisi si korban, lalu dengarkan apakah ada suara, lalu feel dan rasakan apakah ada hembusan di hidungnya. Jika tidak terjadi respon seperti itu, berarti itu harus dilakukan dengan napas buatan terhadap si korban. Ketika jika dilakukan RCP sebanyak 30 kali, maka dilakukan napas buatan sebanyak 2 kali saat itu. Jadi ketika dalam proses RW itu, dalam pelancaran si korban itu untuk bernapas, itu biasanya jalan nafasnya itu tersumbat biasanya. Dan itu pun proses untuk pelancaran untuk bernapas biasanya dilakukan dengan cara head feel chin lip atau jauh teras dengan triple maneuver. Dengan proses cara seperti itu harus kita identifikasi dulu sebelumnya, yaitu bahwa si korban itu tidak terjadi fraktur basis kranii atau fraktur cervicalis. Kalau misalkan terjadi fraktur tersebut, maka dapat menambah trauma pada si korban, sehingga tidak cocok untuk dilakukan hal tersebut. Jadi alangkah baiknya dengan jauh teras atau menunggu petugas untuk datang ke tempat kejadian perkara ini, karena mungkin petugas dapat membawa rekolar untuk menstabilisasi bagian leher ketika fraktur cervicalis atau basis kranii pada si korban seperti itu. Biasanya cara head chin lip, kalau misalkan
si korban tidak mengalami fraktur basis krani atau cervicalis. Biasanya kalau chin lip misalnya seperti ini, ditegakkan. Nah, seperti ini. Misalnya dilakukan seperti ini. Kalau misalkan jauh teras, misalnya kalau dalam kondisi seperti ini, posisi tangan pada bahu si korban lalu diluruskan seperti itu. Kalau misalkan terjadi fraktur kedua tersebut, angka baiknya menunggu sampai petugas datang ke tempat kejadian perkara. Oke, jadi ini adalah kru-kru kita. Siapa ini? Ini siapa namanya? Halo, perkenalkan nama aku Cindy. Satu lagi Nama aku korban. Yahya. Aku lebay siapa? Ya, jadi makasih banyak atas menjadi krunya dari simulasi DHD ini. Semoga menjadi video Amin. terbaik. Oh, Amin. amin. Oke, sip.